Belum semuanya, Pak. Apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam materi sejarah. Seperti yang Mabri sampaikan sebelumnya, kita masuk di sejarah masa penjajahan Jepang, ya. Silakan dibuka dulu untuk biar lebih paham. Nanti ya sebelum per kelompok masing-masing akan menampilkan. Sudah dibuat semua? Untuk tripod bangsat. Dulu kalau udah ngerekam. Atas itu sebagaimana kita ketahui atau mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang membaca bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia dan sebelumnya, bukan hanya di Indonesia, sebelumnya Jepang sudah berani menggesek ya, atau menyenggol Pearl Harbor ya, dibombardir, yang menandakan bahwa mereka ingin memberitahu kalau ini loh Jepang ya. Jadi bukan hanya sekedar di Asia saja, jadi di Eropa pun, Amerika pun ketika itu ini sombong banget seperti negara kecil Jepang ya. Tapi mereka yang patut kita ikut itu semangat ya. Di Jepang itu punya semangat. Kalau kemarin gimana lihat Jepang ya, setelah nanti kita akan, kenapa sih Jepang nggak boleh buat persenjataan? Jepang nggak boleh buat senjata karena tadi, karena sama PBB sudah tidak ya, sudah di stop dalam artian, makanya semua produk Jepang itu berkenaan dengan elektronik dan lain-lain. Jadi nggak masuk senjata. Kalau senjata kita nggak tahu bagaimana luar biasanya. Ya. Nah ini Pak Amir, laptopnya ini masih belum nyala. Harusnya ada PowerPoint yang akan ditampilkan. Baik, kemarin kelompok 1 ya, kita langsung dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6 ya. Ada 6 kelompok yang nanti akan mempresentasikan ya dari sejarah awal masuknya Jepang, kemudian kebijakan Jepang di bidang militer, ekonomi, bahkan sosial budaya ya. Jadi kita tahu bagaimana ya Jepang pengaruh itu dari hal-hal yang kecil sampai yang berbentuk keorganisasian, semuanya harus ya, harus diajarkan di Indonesia seperti itu. Jadi makanya banyak para pahlawan dahulu itu orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka, banyak yang bisa bahasa Jepang. Kelompok 1 ada berapa orang? Nanti kursinya akan di sini ya, di sini. Kemudian jadi PowerPoint-nya ditampilkan ya, menjelaskan, terus nanti kita buka forum pertanyaan. Oke. Atau lebih enak kayaknya dulu per kelompok lebih enak. Ya. Bisa. Tadi kelompok. Jadi kita susun dulu berkelompok. Nggak usah digeser mejanya, ya geser sedikit saja. Jadi dipindah orangnya saja, ambil bawa bukunya, ya. Jadi kelompok 1
Terus 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3 di sini, 4, 5, nah di situ 6. Ya. Oke. Jadi hanya bawa buku sama ini bisa, jadi biar bisa diskusi di sebelum tampil, ya, sambil mempersiapkan nanti siapa yang mau menjelaskan. Latar belakangnya itu pasukan Jepang atau yang biasanya yang populer disebut dengan pasukan negeri Sakura berhasil menyerang pasukan Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia. Jadi kronologi awal masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Terus penyerangan yang kedua ada di tanggal 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota di sekitarnya. Terus penyerangan ketiga pada tanggal 4 Februari 1942 juga, Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan seperti Ambon. Terus yang keempat pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Ceretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Terus yang terakhir pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerang tanpa syarat ke Jepang dan mulai menguasai Indonesia. Selanjutnya ada tujuan Jepang. Indonesia. 1. Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. 2. Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Dan yang terakhir, Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Angkutan rakyat Indonesia kala itu sangat terkenal sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang bersama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu ada pula faktor kepercayaan ramalan dari masyarakat sehingga rakyat simpati terhadap Jepang. Jadi ada beberapa poin dampak kedatangan tentara Jepang di Nusantara. Jadi itu yang pertama di aspek sosial, yaitu kehidupan sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangat memprihatinkan. Jepang juga mempekerjakan para perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur. Mereka ditipu dan disekap di kamp-kamp tertutup. Aspek ekonominya yaitu Jepang mengambil seluruh sumber daya alam dan bahan mentah Indonesia yang semula akan digunakan untuk industri di negeri Sapura itu sendiri. Aspek bahasa, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta bahasa primer di sekolah. Di poin ini Indonesia diuntungkan karena kita memiliki hak bahasa sendiri. Terus di aspek militer, agenda pelatihan militer dan semi militer yang diadakan oleh Jepang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi perserangan suatu hari nanti. Jadi di aspek militer itu
para pelajar-pelajar Indonesia itu udah diajarin kayak PBB dan segala macam dari usia dini oleh tentara Jepang. Oke, Dari kelompok kami ada yang bertanya. ada yang nanya? Leo? Silakan yang mau bertanya mungkin tentang awal masuk Jepang. Oh ya, Nah, ya. Ini anak. mungkin dari kelompok saya ingin bertanya, apakah Jepang punya pedoman kayak semboyan pedoman kayak berada buat dia menyebabkan Jepang itu memiliki kemauan untuk menjajah gitu kan? Sorry, bisa diulang, tapi suaranya lebih gede. Apakah Jepang punya pedoman seperti Belanda yang kata buat kolonial yang menyebabkan Jepang ini mau kayak menjajah negara lain? Pertanyaan lain. Kalau mana yang begitu sama yang memimpin penyerangan Berapa Indonesia? Tiga. Perkenalkan saya dari Natasha dari kelompok 5. Ingin bertanya, itu kan tadi Jepang melakukan latihan militer pada rakyat Indonesia juga. Nah itu gimana cara pelatihan? Terima kasih. Pelarian militer Jepang. Peralihan. Pelatihan militer. Pelatihan. Dulu dijawab Pak. Saya yang jawab sendiri, yang lainnya boleh dulu. Jadi jawabannya dulu tuh singkatnya sebenarnya yang pertama karena Indonesia ini termasuk Asia, dia punya slogan. Dia benar-benar itu adalah Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Jadi otomatis dia nyerang Indonesia dengan alasan saudara tua. Jadi makanya kenapa dia nyerang Indonesia ya dengan tujuan nyerang sumber daya alamnya yang berlimpah. Okay, next. Pertanyaan kedua. Jadi saya di sini mau menjawab pertanyaan Jaki, siapa kaisar yang memimpin peperangan di perang dunia kedua? Jadi yang bertanggung jawab merancang serangan atas Pearl Harbor yang berhasil menyerang Amerika pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Yamamoto. Jadi Pak Menteri kasih ini, maksudnya kasih masukan. Jadi Jepang itu kenapa bisa sampai maksudnya menguasai Asia dan sekitarnya? Yang pertama, mereka punya prinsip satu orang bisa membunuh, bisa menghancurkan ya lebih dari 100. Jadi mereka tuh pasukan pesawat yang mereka kirim itu Pearl Harbor nggak hanya dijatuhkan bom, jadi pesawat sama orang-orangnya ya langsung meledak. Ya, jeda.
Ya, jadi ya kalau dibilang pasukan berani mati atau berani diteror, ya. Jadi seperti itu, saking prinsipnya seperti itu Jepang. Jadi mereka kalau udah gagal lebih baik Mati. Pak, saya mau jawab yang Tisha Pak. Itu yang pelatih itu ya, pelatihan militer yang sebenarnya lebih ke arah bukan pelatihan militer tapi pelatihan kedisiplinan. Contohnya kan yang dari redaksi PBB itu kan, jadi waktu zaman penjajahan di Jepang banyak acara-acara propaganda dan lain-lain yang diadain sama pemerintah Jepang. Contohnya kayak lagu paduan suara atau pidato bahasa Jepang, terus juga PBB dari sekolah dasar yang awalnya itu sekolah-sekolah Belanda yang diambil alih sama Jepang. Jadi udah mulai dari situ Jepang udah mulai menerapkan sistem militer ke pemuda-pemudi Indonesia. Ditambah lagi ada untuk para guru tuh rumusan yang dengan moto alasan ingin membangun bangsa bersama Jepang. Ya, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat konferensi. Silakan Bapak. Sekian dari kami. Kalau saya mungkin ada kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Selanjutnya silakan. Next. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Hop. Ya itu aku sekolah dulu SMP apa apa nih? Kita yang gitu ya. Tuh, ini SMP apa? Dari sini mana? Kelompok Dan lihat duluan. ya. Boleh. Saya kirim. Lebih hidup.
coba gue tahu. Kelihatan jelas? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kebijakan tentang bidang politik. Saya Sofia. Saya Nanda. Ada jalan Di sini ada pendahuluan. Secara resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pemerintah Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah militer. Yang pertama ada wilayah Jawa dan Madura, itu berpusat di Jakarta. Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang atau Genseibu dipimpin oleh Jenderal Higashi Imamura. Yang kedua ada wilayah Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi, itu tentara ke-25 Angkatan Jepang atau Rigoyo dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Ada tiga itu ada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Pusatnya di ujung Padang. Itu tentara angkatan ke-25 laut Jepang atau Genseibu dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Latar belakang Jepang membubarkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya. Jepang juga melarang segala bentuk pergerakan nasionalisme atau anti Jepang. Siapapun yang melawan atau menentang kebijakan Jepang akan ditindak dengan keras. Namun demikian, Jepang juga berusaha mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia dengan mengajak para tokoh nasional untuk bekerjasama dengan Jepang. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia khususnya sebagai alat negara. Selanjutnya ada tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung ke Indonesia pada September 1943. Dari perlawanan tersebut terhadap Indonesia itu apa? Dampak. Saya mau jawab dari pertanyaan Alwa dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya dampak perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Begitu deh ya. Jawabannya pertama membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak mau tunduk kepada penjajah apapun, baik Belanda maupun Jepang. Kedua, membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dan kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, mempersiapkan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, membentuk dasar-dasar organisasi dan kepemimpinan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kelima, membuka jalan bagi kerjasama dengan pasukan sekutu yang membantu mengusir Jepang dari Indonesia. Ya. Masih satu Pak. Ya, sekian dari kami.
Kurangnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, duduknya kembali ke tempat masing-masing. Capek banget. Makasih lah pada pertemuan. Karena gampang. Thank you, Ada nih yang ambil pertanyaan kebanyakan ada nih. Mau nih. Masih. Ambil pertanyaan banyak hotel. Di kursi-kursi. Ya itu tadi kita pakai dulu semuanya. Berbagi segala isi hati. Sudah dengarkan bersama pemaparan dari masing-masing kelompok, dari mulai masuknya Jepang yang berpura-pura menjadi saudara tua, tapi ternyata ya ingin menjajah, kemudian sampai bentuk perlawanan, ya. Tapi di sisi positifnya kita bisa melihat tadi, ya, bahwa kemerdekaan kita tidak akan ada kalau Jepang tidak membuat mengizinkan kita untuk membuat organisasi BPUPKI, yaitu sebagai salah satu jalan lurus Indonesia menuju kemerdekaan. Ya. Jadi kata siapa kata-kata itu nggak penting. Justru berjuang lewat kata-kata itu lebih aman daripada berjuang melalui senjata. Yang jelas-jelas kita kalah kalau berjuang dengan senjata, ya. Gitu. Ya. Kalau orang bilang sekarang percuma punya pemimpin yang banyak ngomong. Justru dengan pemimpin pintar berkata-kata, pintar mencari kata, ya, pintar menyesuaikan kata, maka seorang tuh Kayak Anis ya, Pak ya? Kayak Anis ya? Ya. Seperti itu, ya. Jadi Soekarno sama Bung Hatta mereka berjuang lewat kata-kata, lewat diplomatis, lewat perundingan, sehingga berhasil mendesak Jepang untuk apa? Untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Coba kita lihat kalau ditarik keluar ke belakang itu Belanda, kita nggak boleh sekolah. Yang boleh sekolah hanya orang-orang menengah ke atas, tapi di Jepang ada strata, ya, ada persamaan. Dibolehkan ikut pergerakan, ya, dibolehkan ikut kegiatan itu di Jepang. Bahkan sampai budaya sekalipun, jadi jam 7 itu seluruh rakyat itu wajib keluar, hormat sama matahari. Iya, kalau matahari ada kaisar, nunduk harus nunduk. Gitu. Itu Jepang sampai seperti itu. Ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya. Yang bersyukurnya kita dengan bantuan Jepang, ya, bisa meraih, bisa merdeka. Baik, teman-teman semuanya, ya, terima kasih atas pemaparannya, ya, sehingga bisa membantu sampai dengan saat ini. Next kita akan ketemu lagi dengan pelajaran, ya, selanjutnya. Semoga semuanya bisa lebih bersemangat lagi dan lebih optimal lagi, karena kalau tanpa sejarah kita tidak akan tahu bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, ya, memperjuangkan kemerdekaan ini. Ya, sekian dari Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.